Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Chandra Limputra dengan NIM saya 20 10 30 11 10. Saya dari Prodi S1 Fisioterapi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Aisyah Yogyakarta. Saya akan menjelaskan tentang skill lab anatomi vertebrae dengan dosen pengampu Pak Tri Laksono, SST MS.P.T.IFO. Ternyata tulang belakang kita itu terdiri dari banyak tulang kecil-kecil dari leher sampai ke tulang ekor. Untuk bagian pertama, di bagian leher kita kenal dengan tulang cervical, ada berjumlah 7 tulang. Kemudian di punggung kita ada tulang torakal yang berjumlah ada 12 buah. Kemudian punggung bawah ada tulang lumbar ada 5. Di bawahnya ada sakrum, itu dia satu tulang penggabungan dari 5 tulang. Jadi 5 tulang menjadi satu. Dan setelah itu ada tulang ekor yang kita sebut coik, tulang ekor. Itulah vertebrae. Jadi kita susun oleh banyak tulang kecil-kecil. Vertebra ini untuk melindungi yang namanya medula spinalis. Itu adalah sumsum tulang belakang. Setelah itu, vertebrae terdiri dari 33 tulang. 24 tulangnya saling bersendi membentuk kolumna. Vertebralis ada 7 buah vertebrae cervicalis, 12 buah vertebra thoracolis, 5 buah vertebra lumbalis, 1 buah penyatuan, 5 buah os sakral, 1 buah penyatuan, 3-5 buah os coeus. Struktur vertebrae dibentuk oleh korpus sebagai penerima beban, arcus ring bulat sebagai pelindung spinal cord, processus spinosus dan processus transversus sepasang sebagai komponen mekanik. Untuk cervical dari 1 sampai 7 yang gampang diraba cervical 7, yaitu di belakang di bawah kepala leher, tonjolan tulang, itulah cervical 7, cervical 7, tulang belakang bagian leher. Sacrum pergabungan antara 5 tulang. Ligamentum penguat kolumna vertebrae. Ligamen longitudinal anterior yang terbentuk sepanjang bagian depan atau korpus kolumna. Setelah itu ada ligamen longitudinal posterior pada bagian belakang korpus dan menutupi bagian depan spinal kanal. Setelah itu ada ligamen flavum membentuk bagian dalam arcus dan menutup samping dan belakang spinal kanal. Ligamen interspicius menghubungkan tiap processus spinosus atas dan bawahnya. Ada ligamen supraspinosus mulai dari C7 hingga sacrum yang terletak di belakang ligamen interspinosus. Setelah itu ada ligamen intertransversus menghubungkan tiap processus transversus. Setelah itu ada otot-otot sekitar vertebrae. Sisi posterior the transverse spinalis, ada longissimus,
ada iliocostalis, ada spinalis, ada stratus posterior, superficial latissimus dorsi. Setelah itu ada dari sisi lateral, ada quadratus lamborum, ada rosas. Setelah itu ada otot-otot dinding perut. Yang pertama ada rectus abdominis, ada transversus abdominis, ada aplosiosus intersius, ada obliquus externus. Fleksi dan ekstensi vertebrae terjadi pada bidang sagital. Itu ada lateral fleksi terjadi pada bidang frontal. Itu ada fungsi nukleus memungkinkan gerak luas, ada lagi sebagai shock absorber. Terus ada fungsi anulus menerima nukleus dan stabilitas pasif. Setelah itu ada prolap diskus intervertebralis. Yang pertama ada kompreksi pada diskus intervertebralis dapat mengakibatkan nukleus pulposur mengalir keluar bagian darah. Yang kedua ada prolap diskus intervertebralis dapat terjadi karena kerusakan analus fibrosus sebagai hasil mikrotrauma yang berulang. Yang ketiga ada mengangkat beban berat posisi fleksi, mempermudah terjadinya prolap diskus intervertebralis. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.